Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tolak penundaan Pilkades di Banjarnegara, ratusan warga dan calon kepala desa berunjuk rasa ke pendopo bupati. Kejadian luar biasa polio, wilayah Klaten selenggarakan imunisasi polio massal tahap 2. Distribusi beras murah tak merata, warga terpaksa antre berdesakan saat operasi pasar. Status kejadian luar biasa atau KLB polio di Klaten belum juga dicabut. Vaksinasi massal polio putaran kedua dilaksanakan pekan lalu. Pelaksanaan Subpekan Imunisasi Nasional atau Supin Polio putaran kedua berlangsung di Kabupaten Klaten mulai 19 Februari hingga 25 Februari kemarin. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Klaten menargetkan 127.800 sasaran atau sekitar 61% untuk Supin Polio putaran kedua. Supin Polio juga dilakukan kepada tambahan sasaran baru yakni bayi baru lahir dan pendatang sejumlah 700 sasaran. Untuk sasaran lama yang di tanggal 19 Februari ini melampaui batas usia. Tapi dia sudah mendapatkan vaksinasi tahap pertama, tetap dilakukan vaksinasi. Jadi pelaksanaan Supin itu bervariasi. Ada yang dilaksanakan di posyandu, ada yang dilaksanakan di puskesmas, ada yang dilaksanakan di sekolahan-sekolahan. Namun itu mengacu kepada untuk memudahkan kita laksanakan di sekolah sesuai dengan wilayah dilakukan vaksinasi pertama. Adanya imunisasi polio ini disambut baik orang tua. Senang sih ada ya. Senangnya seperti apa, Bu? Senangnya ya biar anak sehat gitu toh. Jadinya kita nggak usah kemana-mana. Pemerintah sekarang kan canggih juga, jadi deket banyak ini juga. Biar nggak takut ya, Bu? Iya. Status kejadian luar biasa atau KLB polio di Kabupaten Klaten belum dicabut oleh Kementerian Kesehatan. Tercatat kasus terakhir anak terkena polio pada Desember 2023 di Kecamatan Manis Renggo. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Harga beras hingga sayuran di berbagai wilayah di Jawa Tengah terus naik dalam sepekan terakhir. Harga beras tembus Rp18.000 per kilogram. Sementara cabai naik hingga 2 kali lipat. Dalam 2 pekan terakhir, harga beras di Kota Tegal naik hingga 2 kali lipat. Beras super premium yang sebelumnya Rp17.000 kini tembus menjadi Rp18.000 per kilogram. Lalu beras medium dari Rp15.000 jadi Rp16.000 per kilogram. Kenaikan harga beras ini membuat konsumen menjerit. Mereka yang perekonomian yang menengah ke bawah terpaksa memutar otak untuk tetap memenuhi kebutuhan harian. Salah satunya mengurangi jumlah belanja. Harga beras mahal banget ya, Mas. Aku beli yang 15.000. Kalau beli yang 18.000 itu kan buat lauknya juga nggak ada. Penghasilan juga paling berapa. Ini berapa ya? Ini berapa kilo? Beli 5 kilo. Untuk berapa? Biasanya sih 10 hari. Karena 1 harinya setengah kilo kan. Ini beras biasa ya? Iya, beras biasa. Kan nyoba untuk beras SPH gitu? Enggak, soalnya itu kadang kalau dimasak susah. Di tengah kian mahalnya harga beras, beras jenis SPHP atau beras bulog justru menghilang di pasaran. Sejumlah pedagang mengaku sudah beberapa hari ini belum mendapat pasokan dari Bulog. Selain beras, harga cabai dan sayuran di pasar tradisional di Kabupaten Banjarnegara juga naik. Harga cabai rawit yang awalnya Rp40.000 kini naik 2 kali lipat jadi Rp80.000 per kilogram. Begitupun cabai hijau yang harga sebelumnya hanya Rp25.000 naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Lalu cabai keriting dari Rp75.000 jadi Rp85.000 per kilogram.
Selain cabai, harga berbagai jenis sayur seperti tomat, wortel, kentang, dan kacang panjang juga naik sekitar Rp5.000 hingga Rp7.000 per kilogram. Mahalnya harga cabai dan sayur diduga karena petani gagal panen, dampak dari cuaca buruk. Jadi pasokannya sedikit, penjualannya sih agak turun, soalnya mahal, jadi kan orangnya mikir-mikir dulu, bisa buat kebutuhan yang lain kayak gitu. Begitupun harga cabai di pasar tradisional Sragen yang kian pedas. Kenaikannya Rp15.000 hingga Rp25.000 per kilonya. Seperti harga jenis cabai keriting naik dari Rp60.000 menjadi Rp85.000 per kilonya. Cabai rawit merah dari Rp60.000 menjadi Rp75.000 per kilonya. Ya, pasokannya berkurang, Mas. Dari petani pasokannya berkurang, ditambah pabrik kan yang dibutuhkan hari ini kan, minggu ini kan merah keriting sama merah besar. Akhirnya ya berebut sama pabrik, mau tidak mau pasar harus mengimbangi harga pabrik. Selain cabai dan beras, harga komoditas lainnya juga mulai merangkak naik. Harga tomat naik dari Rp15.000 menjadi Rp20.000 per kilo, dan telur dibanderol Rp27 hingga Rp28.000 dari awalnya Rp25.000 per kilonya. Tim Liputan melaporkan. Imbas harga beras dan kebutuhan pokok naik tak terkendali, warga di berbagai daerah di Jawa Tengah antre berdesakan pada operasi beras murah. Saling dorong demi mendapat beras murah terjadi di pintu masuk kantor Desa Petunjungan Kecamatan Bulakamba, Brebes. Saling dorong di bibir pintu tak terhindarkan hingga petugas berupaya menutup agar tidak saling dorong warga. Namun upaya itu gagal beberapa kali, bahkan sampai disoraki warga. Dalam kantor balai kota, warga tetap saling dorong hingga saling menyalahkan. Mereka panik jika tak kebagian beras murah seharga Rp10.900 per kilogram, yang sebenarnya masih dalam harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Baris di luar. Polisi yang nyuruh, kita dua-dua barisnya dua-dua. Nah, baru saya kan di depan mulai dua kan. Itu kan Ibu mau apa ini, Bu? Oh, beli beras. Berapa sih harganya? 55. Dapat berapa kilo? 5 kilo. Pemerintah Kabupaten Brebes dan Bulog menyebarkan 2,5 ton beras SPHP ke setiap kecamatan. Heboh antre beras murah juga terjadi di Terminal Kajen, Kabupaten Pekalongan. Warga saling dorong demi mendapatkan kupon pembagian panitia. Meski telah diurai petugas, antrian semakin parah. Kupon ini seharga Rp85.000 untuk mendapatkan 5 kg beras, 1 kg gula, dan 1 liter minyak goreng. Pasar sembako murah yang digelar pemerintah setempat dan Bulog kini dikeluhkan warga karena tidak teratur dan saling berebutan. Saya dari panitia nggak siap karena kacau, kayak suasananya nggak karuan. Kenapa? Dari panitia nggak ada disediain Satpol PP, apakah dari pihak kepolisian nggak ada. Sementara masyarakat sudah membludak datang ke sini semua. Udah mulai antri tapi terdorong-dorong jadi jebol malah kayak gini. Jadi yang salah tetap panitia menurut saya, karena dari panitia nggak mempersiapkan dengan baik. Berbeda dari sebelumnya, warga di Kota Solo memilih antre rapi demi mendapatkan beras SPHP yang dijual Bulog. Meski antreannya panjang, warga menanti giliran mereka untuk mendapat beras murah seharga Rp51.000 untuk 5 kg beras. Sementara untuk paket 1 kg gula pasir dan 1 liter minyak goreng, warga dapat menebus dengan harga Rp30.000. Operasi beras murah di Pasar Sangkrah, Pasar Kliwon tak buka lama. Tak sampai 1 jam, 1 ton beras habis dibeli warga. Antrean panjang untuk membeli beras SPHP Bulog juga terlihat di kios Rumah Pangan Kita di Pasar Kejambon, Kota Tegal. Warga rela antre sejak pagi demi mendapat beras yang harganya murah. Bahkan antreannya nyaris mengelilingi ruko terluar pasar. Harga beras SPHP ini dijual Rp54.500 per 5 kg.
Panitia pun membatasi pembelian maksimal 2 kantong dengan menggunakan kupon. Meski banyak warga yang memburu beras SPHP, kios RPK Bulog ini tidak buka tiap hari. Karena kiriman beras SPHP dari Bulog tidak datang setiap hari hingga jumlahnya sangat terbatas. Antrean serupa dijumpai di halaman kantor Desa Pesu, Kecamatan Wedi, Klaten. Bahkan antrean mengular hingga ke dalam gedung. Tak sedikit lansia yang ikut mengantre demi mendapatkan beras dan paket sembako murah. Setiap paket yang terdiri dari 5 kg beras, 1 kg gula pasir, dan 1 liter minyak goreng tersebut dijual seharga Rp81.000. Pemerintah menyiapkan 300 paket sembako murah untuk warga Desa Pesu, Gadungan, dan Kadilangon, Kecamatan Wedi, Klaten. Tim Liputan melaporkan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Nadia Kartika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.